Hai halo pemirsa TVRI Maluku. Jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Bersama saya Miku Esti. Oke, kali ini kita kedatangan seorang teman ngobrol yang masih cilik. Ya meskipun dia lebih tinggi dari saya sih tapi masih cilik. Dan kita mau ngobrolin tentang aktivitas dia yang sebenarnya penting banget untuk diketahui oleh semua anak-anak Maluku. Siapa dia? Dia adalah Ketua Forum Anak Kota Ambon, Jelisha Pirso. Hai Kak. Halo Jelisha, apa kabar? Puji Tuhan baik Kak. Kakak Esti gimana? Alhamdulillah, baik juga. Jelisha mau sapa-sapa pemirsa dulu. Halo teman-teman semuanya. Oke, Jelisha, Kak Esti bakalan ngomong banyak nih. Hari ini tuh kita mau ngomongin soal bagaimana ketika anak-anak itu punya forum sendiri. Asik. Forum Anak Kota Ambon. Biasanya kan yang berforum itu para pejabat gitu ya. Mereka punya forum lah, kongres lah. Tapi ini ada forum anaknya juga gitu. Ngapain sih anak-anak di forum anak? Ini kita akan ngobrolin. Tapi sebelum itu kita mau buka masker dulu boleh ya? Oke, boleh. Karena kita udah menjalani berbagai protokol kesehatan. Yuk kita buka supaya lebih enak ngobrolnya. Oke. Oke, Jelisha, tadi kan Kasih udah bilang kita hari ini topiknya itu ketika anak-anak punya forum sendiri. Nah sebelum ke situ mungkin pemirsa yang di rumah, teman-teman Jelisha yang di rumah pengen tahu juga Jelisha itu sebenarnya sekarang kelas berapa, lagi sekolah atau gimana? Mungkin bisa jelasin dulu. Oke, jadi buat semuanya salam kenal. Jelisha sekarang usia 17 tahun, duduk di kelas 2 SMA, mau naik kelas 3 SMA dan bersekolah di SMA Lentera Harapan Ambon, gitu Kak. Oke, jadi sekarang udah lagi persiapan mau ujian juga? Tahun depan. Ya. Oke. Udah ikut Forum Anak Kota Ambon dari kapan, Jelisha? Dari 2019 Kak. 2019, udah 2 tahunan ya? Iya, 2 tahun kurang. Ini sebenarnya Forum Anak itu apa sih dan ngapain aja gitu? Jadi mungkin belum semua orang tahu forum anak itu apa, tapi hal menariknya forum anak ini tuh dibuat gitu oleh pemerintah Indonesia karena dengan adanya masalah anak di Indonesia dan juga adanya KHA sebagai instrumen internasional membuat pemerintah memberi solusi. Jadi kurang lebih forum anak itu seperti solusi untuk mengatasi hak-hak anak di Kota Ambon dan di seluruh daerah di Indonesia. Nah tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi hak anak. Jadi kalau ditanya forum anak itu apa? Forum anak itu wadah partisipasi anak-anak di seluruh daerah untuk pemenuhan hak anak di daerahnya dan menjadi pelopor dan pelapor. Kurang lebih seperti itu Kak. Ini yang ngomong kok pinter banget rasanya ya. Aduh. Ya merasa malu tapi ngomongnya udah pinter banget. KHA itu apa sih tadi disebutin KHA? KHA itu konvensi hak anak. Konvensi hak ya. Anak. Oke, itu yang dari PBB, dibuat oleh PBB. ya, benar. Kemudian kita negara Indonesia harus meratifikasi ya, harus membuat undang-undang yang bisa mengakomodir konvensi tersebut di dalam negara kita sehingga kita bisa memenuhi hak anak. Itu maksudnya? Iya benar itu maksudnya. Takut salah soalnya tadi cerdas banget tadi ngomongnya. Oke, Jelisha. Tadi kamu udah beraktivitas di forum anak itu selama 2 tahun. Memangnya ada banyak anak-anak di Kota Ambon ini yang mengikuti ini? Atau gimana sih? Hanya beberapa orang atau gimana? Kalau untuk jadi anggota dan pengurusnya itu mungkin tidak banyak gitu. Untuk mengukur banyaknya tuh Jelisha lihat dari bagaimana partisipasi anak-anak yang lain yang bukan hanya dari anggota dan juga pengurus. Bersyukurnya sejauh ini sampai tahun 2022 banyak anak-anak di Kota Ambon sekarang yang lebih tahu tentang forum anak dari beberapa kegiatan yang sudah kita gaungkan karena awalnya kan masih sedikit. Kalau untuk skala pengurus saja 30 anak, kemudian anggota di periodenya Jelisha itu 87 anak. Jadi di banyak. forum anak itu kan per periode. Nah, jadi
untuk 1 periode itu 2 tahun menjabat. Jelisha tahun ini berakhir gitu kan. Menjabat kata-katanya. Aduh. Menjabat. Jadi ini seru karena buat KST forum anak itu tidak begitu asing karena dulu pernah juga mengikuti kegiatan-kegiatannya, tapi dulu tuh tidak banyak orang tahu. Sekarang mungkin lebih banyak orang tahu dan lebih banyak nih yang berpacu untuk menjadi bagian untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari forum anak. Sekarang udah selama 2 tahun ini menjabat, tapi forum anak kan bukan ada baru-baru ini kan, dari dulu. Dari yang namanya forum anak sendiri itu sejak kapan sih? Kalau untuk di Kota Ambon sendiri secara resminya dibentuk dan dilantik oleh Bapak Wali Kota itu tahun 2018 kan. 2018. Oke, jadi itu yang untuk forum anak kotanya. Resminya ya. Kalau untuk forum anak di provinsi Jelisha belum tahu sejarahnya, tapi setahu Jelisha dari 2008 itu sudah mulai ada perkumpulan anak-anak gitu, tapi memang dikenalnya tuh belum forum anak pada saat belum itu. Belum sebutannya forum anak gitu ya. Keren banget sebutannya forum anak. Iya benar. Ini tugasnya ngapain aja? Tugasnya sebenarnya kalau dari definisinya pasti udah kebayang tuh tugasnya apa. Jadi pelopor dan pelapor untuk pemenuhan hak anak di daerah. Nah, pelopor itu kita mempelopori seperti agen perubahan gitu, Kakak dan teman-teman semuanya. Sedangkan pelapor kita melaporkan pada pihak berwajib, bisa di dinas setempat atau di kepolisian dan lain-lain, tentang hak-hak anak, biar kalau misalnya tidak dilaporkan tidak bisa diatasi dan dicegah atau ditangani gitu. Kalau misalnya dilaporkan itu bisa diatasi. Jadi sebagai forum anak, selain kita melapor yaitu mencegah, kita juga bisa membantu korbannya dengan melapor. Oke, artinya kalau yang dimaksud dengan melapor ini adalah melaporkan kalau ada tindak-tindakan yang melanggar hak anak, betul? Ya. Oke, jadi boleh ya anak-anak sekarang tuh kalau misalnya melihat sesuatu yang memang tidak sepatutnya dilakukan terhadap anak, langsung bisa melapor. Benar gitu kan? ya. Soalnya biasanya anak-anak kalau misalnya contohnya ada kekerasan, contoh paling kecil aja bullying, biasanya takut untuk melapor gitu. Jadi adanya kita bisa bantu sharing gitu. Kalau misalnya terjadi kayak gini bisa dilaporkan dan kita bisa diselamatkan gitu, terhindar dari bullying lagi, contohnya seperti itu. Oke. Ini kayaknya tugasnya berat banget ya Jelisha ya. Karena banyak kan kalau anak-anak Kota Ambon aja areanya meskipun cuma Kota Ambon, tapi ya anak-anak kan ada di berbagai tempat di Kota Ambon ini. Bagaimana forum anak Kota Ambon bisa apakah kalian pergi ke pelosok-pelosok atau gimana sih sampai kalian bisa, misalnya bukan cuma di pusat kota aja. Jelisha tinggalnya di mana? Jelisha di asrama Polres Pergiling. Nah, berarti kan Jelisha menjadi pelopor dan pelapor yang ada di lokasi di situ. Tapi bagaimana sih pengaturannya atau sistemnya sehingga hal-hal yang terjadi di lingkungan di setiap mungkin kecamatan gitu, atau bagaimana sih caranya, pola kerjanya sehingga bisa mengcover semua area? Oke, jadi forum anak ini tuh sebenarnya kan ada tingkatan kan tuh Kak. Oh, ada tingkatannya. Ya, kalau di Kota Ambon sendiri kita dibantu dengan adanya forum anak daerah. Jadi forum anak desa, negeri, dan juga forum anak kecamatan, dan ada juga di bawahnya tuh ada kelurahan. Jadi sampai ke desa, negeri kurang lebih, dan kelurahan sudah terbentuk 20 forum anak. Jadi bisa saling membantu gitu Kak untuk mempelopori dan juga melapor gitu Kak. Nah, untuk forum anak di desa negeri ini baru dibentuk, jadi baru belajar untuk menjadi pelopor dan pelapor begitu. Oke. Jadi mungkin belum terlalu terkenal gitu. Artinya nantinya ke depan itu di setiap unit-unit terkecil pasti akan ada yang namanya perkumpulan anak-anak untuk mereka jadi agen pelopor dan pelapor. Yes, benar Kak. Luar biasa. Itu agenda keren dan banget. Targetnya. Mantap. Oke, abis ini kita mau tanya-tanya juga tentang gimana sih caranya gabung di forum anak. Misalnya ada anak-anak yang belum tahu nih, terus mereka pada mau juga ikut berkecimpung, gimana sih caranya? Nanti bakal Jelisha jelasin, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ingat pesan ibu, ayo pakai maskermu. Sebelum dan sesudah bermain, harus rajin cuci tangan.
harus jaga jarak dan menjauhi keramaian. Ayo ingat pesan ibu untuk aku dan kamu. Kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku bersama saya Miku Esti dan tamu teman ngobrol saya yang cilik, cantik, imut. Kok imut? Saya lebih imut nggak? Imut Kak. Dan juga cerdas. Dari tadi ngomongnya tuh berasanya ngomongnya udah sama kayak orang dewasa aja. Biasanya kamu umurnya berapa tahun? 17 tahun Kak. 17 tahun, tapi kamu cerdas banget. Dan Kak Esti berharap kita punya generasi yang kedepannya seperti kamu. Amin. Yang berani menjadi pelopor dan pelapor di lingkungan kamu sendiri gitu, minimal yang paling kecil. Keren banget. Mudah-mudahan anak Kak Esti nanti kayak gitu ya. Amin. Oke, nah tadi Kak Esti sempat mau tanyain tentang forum anak itu gimana. Kalau misalnya ada anak-anak yang tertarik nih untuk bergabung, apakah boleh memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mereka yang mau bergabung, ataukah ada proses pemilihannya dan seperti apa gitu? Oke, jadi untuk teman-teman yang mau jadi anggota dan bergabung di pengurus juga bisa sebenarnya, karena persyaratannya tuh tidak susah, karena ya ini hak semua anak untuk berpartisipasi. Tapi harus pastikan beberapa hal, misalnya punya identitas, karena jadi forum anak, anggota dan pengurus berarti kita harus jadi contoh buat anak-anak yang lain, yaitu punya hak untuk mendapatkan identitas seperti akte kelahiran, kartu identitas anak dan sebagainya. Harus punya akte kelahiran. Ya benar, itu paling penting. Ya, dan terus? Usianya karena ada kelahiran, jadi kita bisa cek nih usianya masih di bawah 18 tahun. Jadi untuk bergabung di forum anak ya harus di bawah 18 tahun, dan untuk menjadi anggota itu tidak ada proses seleksi dan bagaimana karena itu seperti kemauan yang tinggal kita cek saja umurnya pas atau tidak. Jadi semua anak di Kota Ambon sebenarnya bisa dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota forum anak Kota Ambon. Nah, kalau untuk pengurus itu ada seleksinya. Kenapa? Karena kita harus memilih yang terbaik untuk menjadi pemimpin gitu. Untuk apalagi untuk leadernya, kalau sekarang pengurus intinya atau leadernya tuh ada 3, ketua dan wakil ketua 1 dan juga wakil ketua 2. Nah, untuk mendapatkan beragam informasi tentang syarat-syarat maupun proses seleksi, teman-teman semuanya dapat mengecek pada media sosial forum anak. Itu Instagramnya di @forumanak_ambon. Selain itu mungkin juga bisa di website forum anak, yang dimana sekarang tuh Kementerian PPA juga sudah memfasilitasi forum anak se-Indonesia untuk adanya website. Jadi beberapa kegiatan juga sudah di-upload dan banyak informasi harusnya ada di website gitu. Jealous deh Kak Esti. Iya, soalnya dulu kan belum ada. Terus dulu juga kayaknya susah gitu aksesnya ke publik. Jadi iya sih dulu nggak ada Instagram, dulu kan nggak ada Twitter, nggak ada yang lain-lain, nggak ada media sosial. Tapi sekarang ada, alhamdulillah terbantu kan. Dan generasi zaman sekarang, generasi milenial memang harusnya embrace semua teknologi itu kan. Sorry Kak, kalau generasi kami generasi Z. Malu banget. Yang generasi milenial malah Kak Esti ya? Iya benar. Iya benar, Kak Esti kan. Oh iya, nggak usah bilang dong, pemirsa nggak boleh tahu. Siap. Kelihatannya seperti generasi Z. Terima kasih banyak Yelisha. Sama-sama Kak. Habis ini dapat payung cantik. Wah, terima kasih Kak. Oke, Yelisha tadi bilang apa lagi? Sampai lupa Kak Esti tuh. Udah malu ini dibilangin generasi Z. Oke. Nah, tadi Kak Esti tertarik tentang pelopor dan pelapor. Yelisha tadi bilangnya harus menjadi agen perubahan gitu. Tapi kan terkait dengan pelopor-pelapor masih banyak orang yang nggak tahu, masih banyak anak-anak yang mungkin apa sih itu gitu, harus ngapain sih, apalagi kalau disuruh sampai melakukan sampai harus melapor kalau misalnya ada kejadian yang melanggar hak-hak anak. Gimana dia punya akses informasi untuk itu? Maksudnya anak-anak ini kan yang awam ya, awam. Kalau Yelisha kan udah terpapar informasi itu, juga mungkin diberikan pembekalan ketika masuk. Nah kalau belum gimana dong?
Nah, jadi karena kita juga pikirkan seperti itu Kak, jadinya Forum Anak Kota Ambon punya suatu program namanya Forum Anak Road to School gitu Kak. Jadi di mana kita ke sana ke sekolah-sekolah untuk menyuarakan atau menyampaikan nih, memperkenalkan nih forum anak nih dan tujuannya untuk apa nih. Dan kalau mau melapor tidak perlu takut karena kita sesama anak seharusnya lebih enjoy daripada melapor langsung ke misalnya di dinas atau ke Polres. Nah, itu kan lebih takut gitu ya kan ya. Nah kalau sesama anak kita harus menjaga rahasia dan juga pasti sudah tahu kalau di forum anak untuk menjaga segala kerahasiaan korban gitu. Oke, jadi teman-teman di rumah yang memang punya cerita atau punya pengalaman yang memang tidak mengenakan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak gitu, sebenarnya boleh banget disampaikan ke peernya, ke teman sebayanya. Atau kalau sekarang sudah ada Instagram dan segala macam yang terkait media sosialnya, Forum Anak Kota Ambon bisa banget mention aja gitu ya. Jadi bisa banget langsung kasih tahu aja karena kebanyakan biasanya pada malu atau pada takut, ya kan? Iya, kalau mau melapor juga bisa langsung lewat media sosial. Kalau takut pakai akun aslinya bisa pakai fake account. Yang penting untuk menyampaikannya tuh nyaman dan juga bisa ditindaklanjut. Oke, jadi nanti tim dari Forum Anak Kota Ambon akan menindaklanjuti gitu, akan langsung menemui pelapor ini. Kalau mekanismenya gitu tidak Kak, karena kita kan sebagai kayak jembatannya gitu ya kan. Nah kita akan menyampaikannya kepada bagian P2TP2A atau kepala koordinatornya tuh Pak Kabid di bidang anak di Dinas P3AMD di Kota Ambon. Nah, bapak ibu dinas di sana juga sudah paham mekanismenya untuk pelaporan, jadi aman. Identitas teman-teman yang menjadi korban tidak akan maupun pelaku tidak akan disebarluaskan. Jadi bukan kami yang tindak lanjut, tapi kami menjembatani. Jadi yang tindak lanjut adalah bapak ibu dinas yang sudah memang berpengalaman di profesinya. Gitu. Artinya ini sudah melembaga. Ini sudah dipikirkan dengan baik. Pemerintah sudah benar-benar mengatur sehingga sampai ke si korbannya pun tidak merasa takut gitu, tidak khawatir. Oke. Abis ini kita akan ngomongin soal isu kekerasan terhadap anak yang marak terjadi gitu ya. Kita mau dengar dong dari Ketua Forum Anak. Biasanya paling tahu nih Ketua Forum Anak Kota Ambon, pasti tahu dong kasus-kasus apa aja yang terjadi gitu. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ada tamu. Icat. Tante jangan masuk, Icat lagi positif. Tante taruh sini, Nek. Terima kasih, Tante. Kembali
lagi di podcast Ruang Miku bersama teman ngobrol yang cantik, Jelisha Pirso. Kamu dipanggil Jel kan ya? Iya, Kak. Jel. Jel, tadi udah ngomong panjang lebar tentang Forum Anak Kota Ambon. Sekarang pengen tahu dong, pasti kan yang paling paham nih Ketua Forum Anak Kota Ambon tentang isu kekerasan yang terjadi terhadap anak. Dan biasanya tuh kalau ngomongin isu kekerasan terhadap anak, bawaannya juga ke perempuan. Jelisha juga perempuan. Nah, ada datanya nggak? Mungkin Jelisha punya data tentang yang terakhir-terakhir ini tentang bagaimana sih tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Ambon saat ini. Oke Kak, jadi sebenarnya kalau mau bilang paling berpengalaman juga tidak paling gitu ya, tapi Jelisha punya datanya. Kalau tentang isu kekerasan anak di Polres di Pulau Lease juga yang di Kota Ambon ini mendata bahwa di tahun 2021 itu datanya turun kasus kekerasan. 83 kasus totalnya. Sedangkan berarti sebelumnya lebih banyak? Ya, tahun 2020 itu 182 kasus. Nah, kalau untuk tahun 2021 itu dari bulan Januari sampai bulan November 2021. Totalnya ada 83 kasus kekerasan, dan itu bukan hanya kekerasan saja, ada juga kekerasan yang berbagai jenis, misalnya kekerasan seksual dan lain-lain. Oke. Itu data terakhir 2021, 2022-nya belum ada ya? Belum. Kita berharap menurun ya? Ya. Tapi nah, Forum Anak dengan data seperti itu, Forum Anak Kota Ambon ini perannya seperti apa gitu? Apakah kan Forum Anak sudah ada yang dari 2008 katanya tadi sudah ada yang untuk provinsi, kemudian 2018 untuk Forum Anak Kota Ambon. Apakah keberadaan Forum Anak Kota Ambon ini menjadi salah satu hal yang turut membuat turun angka kekerasan terhadap anak? Ya, sebelumnya kalau pandangan Jelisha dan teman-teman, dengan adanya data kasus kekerasan anak menurun itu sebenarnya kabar baik, tapi ada kabar buruknya juga di balik kabar baik itu. Apa tuh? Kenapa Kak? Kenapa? Karena jika kasusnya turun berarti bisa saja ada banyak kasus yang anak-anak tidak berani untuk speak up atau tidak berani melapor gitu. Jadi harapan kami sih kalau misalnya banyak itu cepat selesai, tapi kalau misalnya menurun tapi di luar sana masih terdapat banyak kasus kekerasan pada anak dan hak-hak anak itu masih tidak dipenuhi dengan baik, maka akan sedih dan kita merasa bahwa harus butuh tindakan yang lebih lanjut gitu. Nah, kalau dari kinerja Forum Anak sih, kalau Jelisha lihat dari awal pembentukan sampai sekarang sih, puji Tuhan, alhamdulillah aku sudah semakin membaik dan sudah semakin banyak inovasi yang muncul. Nah, pada periode kami juga syukurnya dari pembina kita dan juga pendamping kita, yaitu Bapak Ibu Dinas dan juga Pemkot juga semakin peduli. Ya walaupun memang untuk dari Pemkot belum sepenuhnya, tapi dari Bapak Ibu Dinas kami sudah semakin peduli dan semakin mendukung Forum Anak Kota Ambon. Dan dari adanya itu kami semakin terdorong untuk membuat beragam kegiatan. Contohnya Musrembang Anak Kota Ambon yang Musrembang anak-anak pada ikut? Ya. Oke. Diundang perwakilan kecamatan, representatif beberapa sanggar dan ada organisasi lain juga di tahun 2021 akhir kemarin. Artinya nanti di kedepannya di 2022 dan seterusnya itu memang anak-anak akan selalu dilibatkan dalam perencanaan atau kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan anak. Ya Kak, dari kalau Musrembang anak dari tingkat kota itu sudah terlibat, Forum Anak Kota Ambon sudah terlibat dari tahun 2019, 2020 dan juga 2021 dan kemarin 2022 juga sudah. Nah, tapi inovasinya kami dari Forum Anak Kota Ambon bersama dengan Pemkot berhasil membuat Forum Anak Musrembang Anak Kota Ambon yang perdana dilaksanakan tahun lalu. Harapannya sih kedepannya selalu ada Musrembang Anak Kota Ambon. Oke. Berarti selain Forum Anak Kota Ambon ada juga ya forum-forum anak di daerah-daerah lainnya. Artinya di seluruh Indonesia pasti akan ada forum anaknya. Luar biasa. Semoga teman-teman kita yang nonton di rumah bisa terpacu untuk menjadi bagian dari Forum Anak Kota Ambon. Menjadi bagian dari forum anak di seluruh Indonesia, ya, di daerahnya masing-masing. Oke. Jelisha, kamu kan muda, masih 17 tahun, sweet 17.
Kamu punya pesan apa buat teman-teman kamu yang sekarang lagi nonton? Soalnya yang nonton kita biasanya yang muda-muda nih. Kita biasanya ada di medsos soalnya. Coba kamu punya pesan nggak buat mereka? Oke, jadi teman-teman semuanya, sekali lagi Jelisha perkenalkan, Jelisha sebagai Ketua Forum Anak Kota Ambon mau memberikan pesan bagi teman-teman semuanya di luar sana, baik yang masih sekolah maupun sudah di perguruan tinggi. Satu hal yang ingin Jelisha sampaikan bahwa kalau tidak bergerak sekarang, teman-teman akan tertinggal dari yang lain. Kenapa? Kalau masih mager-mageran sekarang ya, biasanya anak muda sekarang, anak-anak remaja sekarang tuh kebanyakan scroll TikTok, media sosial dan lain-lainnya. Nah, itu membuat penghalang dan juga penghambat untuk teman-teman meraih cita teman-teman. Kalau teman-teman tidak bergerak dan terus ada di zona nyamannya teman-teman tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berkembang. Dan satu hal lainnya untuk teman-teman semuanya, khususnya di Kota Ambon, kalau misalnya tidak kita, bukan teman-teman yang bergerak untuk Kota Ambon atau daerah kita untuk lebih baik, maka tidak ada lagi. Jadi mulailah bergerak dari diri sendiri dan juga merangkul orang di sekitar. Dan teman-teman harus ingat juga, tidak ada yang tidak sia-sia. Jadi terus bekerja keras biar semuanya berhasil atau berbuah baik ke depannya. Dan juga sorry kepanjangannya kakak, mungkin kakak sudah. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih kak. Dan juga satu moto dari Forum Anak Kota Ambon yaitu lawamena haulala, maju terus pantang mundur. Coba keluar dari zona nyaman dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru selagi positif. Keren banget pesannya. Tepuk tangan dulu. Aduh, terima kasih kak. Keren banget pesannya. Panjang tapi juga mengena. Jadi bukan cuma asal ngomong aja. Aduh, memang keren. Kalau misalnya semua anak-anak Indonesia seperti Jelisha, insya Allah kita punya masa depan yang cerah. Amin. Katanya sih 2045 adalah generasi emasnya Indonesia ya. Dan rencananya 2030 juga sebagai Indonesia layak anak, semoga terwujud. Amin, amin, kita doain bersama. Tapi kayaknya sebelum nutup sesi podcast kita kali ini, mau dong diajarin, katanya ada yel-yelnya Forum Anak Kota Ambon, gimana sih? Jadi biasanya kalau ada leadernya sampaikan Forum Anak Kota Ambon, kita jawabnya lawamena haulala, maju terus pantang mundur. Oke, sama-sama ya. Ya, gerakannya gini ya kak. Gini ya, oke. Ayo. Oke, siap kak? Ya. Oke. Forum Anak Kota Ambon, lawamena haulala, maju terus pantang mundur. Luar biasa. Thank you Jelisha untuk sesi 30 menit yang sangat bermanfaat buat KST juga, buat juga pemirsa dan teman-teman Jelisha yang ada di Ambon dan dimanapun berada ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat mereka gitu. Oke. Kita selalu mau ada inspirasi dari setiap teman ngobrol di podcast Ruang Mik. Oke, saya mau ingetin dulu kepada teman-teman di rumah untuk selalu update akun sosial media TVRI Maluku. Kita ada di Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, kita punya TikTok juga. Jadi bukan cuma Forum Anak yang punya, kita juga punya. Jadi sekarang TVRI Maluku bisa ditonton di mana saja gitu ya. Jangan lupa selalu update dan juga selalu ikutin dong konten-konten kita. Like, subscribe gitu ya. Kita kayak gitu. Siap. Like, subscribe dan juga beri komen yang positif. Kalau ada kritik juga kita terima. It's okay. Oke, itu kok oke sih. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Jumpa lagi di podcast Ruang Miku edisi selanjutnya. Bye bye.